Puji Tuhan, saya ucapkan selamat sore, selamat bersekutu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan nyanyikan dalam buku Psalm nomor 1, Berbahagialah. Berbahagialah yang dipanggil pada pesta kawin anak domba. Berbahagialah yang dipanggil pada jamuan malam anak domba. Inilah firman Allah yang besar, mulia dan besar. Ku merindu untuk dijadikan mempelai Tuhan. Berbahagialah, berbahagialah yang dipanggil pada pesta kawin anak domba. Berbahagialah yang dipanggil pada jamuan malam anak domba. Inilah firman Allah yang benar, mulia dan besar. Terimalah kuasa penyuciannya, kau kan bahagia. Inilah firman Allah yang benar, mulia dan besar. Terimalah kuasa penyuciannya, kau kan bahagia. Bersama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami dalam surga, pada sore hari Tuhan kami datang menghampiri Engkau, mengucap syukur terima kasih Engkau masih memberikan kesempatan kemurahan kepada kami untuk kami boleh beribadah kepada Engkau di tengah-tengah keadaan yang semakin hari semakin mencekam ini Tuhan. Namun ada satu kemurahan bagi kami untuk kami boleh datang kepada Engkau, untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun yang lebih utama yaitu untuk kami dapat mendapatkan firman daripada Engkau yang sanggup berikan kami kekuatan untuk menghadapi semuanya ini Tuhan. Itu sebabnya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, melawat kami domba-domba-Mu ini Tuhan, lewat pengembalaan, lewat suara hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang nanti akan menyampaikan firman Tuhan, supaya firman itu menjadikan kebutuhan kami, menjadikan jawaban dalam setiap persoalan kami, dan kami mendapatkan berkat daripada firman itu. Terima kasih Tuhan, kami mohonkan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan, mari kita akan bersama-sama naikkan pujian untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan di dalam buku Pesalu nomor 108. Bekerjalah selama hari masih siang. Tuhan masih bekerja di saat ini. Biarpun waktu mau menjelang petang hari, sebelum tiba waktu malam di mana tiada seorang dapat bekerja. Hari rembang masih siang. Gunakanlah waktu yang masih tersisa. Jangan lalai dan menyia-nyiakannya. Bekerjalah supaya mendapatkan harta yang menjamin keselamatan. Hari rembang petang, kerjalah selama hari masih siang. Hari rembang petang, hari rembang petang, kerjalah selama hari masih siang. Kaitkanlah setiap usaha kegiatan dengan pola yang sesuai rencana Tuhan, dalam rangka pembangunan tubuhnya, yakni sidang mempelai yang sempurna. Hari rembang petang, kerjalah selama hari masih siang. Hari rembang petang, kerjalah selama hari masih siang. Puji Tuhan, pujian ini mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, selagi masih ada waktu, selagi masih hari siang, biarlah kita tetap bekerja untuk mencari firman Tuhan yang merupakan kebutuhan hidup kita, untuk kita tetap satu di dalam pengembalaan. Kita terpelihara oleh firman Tuhan, mengarah kepada pembentukan tubuh Kristus. Jangan sampai kita lepas dari sana, karena adalah satu kali kelak kita akan disempurnakan menjadi tubuh Kristus yang sempurna. Itu sebabnya kita pergunakan waktu ini untuk kita tetap bekerja mencari akan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan pujian ibadah yang ketiga, sementara nanti kornya berulang, dan kemudian pelayanan selanjutnya kami serahkan pada Bapak Gembala. Kaitkanlah setiap usaha kegiatan dengan pola yang sesuai rencana Tuhan, dalam rangka pembangunan tubuhnya, yakni
mempelai yang sempurna. Hari rembang petang kerjalah selama hari masih siang. Hari rembang petang kerjalah selama hari masih siang. Hari rembang petang, hari rembang petang kerjalah selama hari masih siang. Puji Tuhan, saudara-saudara, selamat petang. Kita akan melanjutkan pelajaran kita firman Tuhan. Cuma petang hari ini saya belum siap dengan seri, tetapi kita akan menyampaikan firman Tuhan secara PA tapi lepas, ya. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang masih Tuhan beri, kami boleh mendengar suara Tuhan. Sebab itu kami mohon kemurahan-Mu, berkati saat ini, berkati seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah petang malam hari ini, berkati setiap orang yang sempat mengikuti ibadah ini. Buat mereka dapat mengerti firman dan urapi hamba-Mu, kasih karunia Tuhan, berikan kami hikmat untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh mereka. Tuhan, terima kasih, tutup bungkus kami dengan darah-Mu, sementara di dalam nama Tuhan Yesus, dalam darah anak domba kami mengikat segala kuasa roh jahat, roh najis untuk tidak mencuri firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, adapun firman Tuhan pada petang hari ini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, belum merupakan serial tetapi secara lepas. Dan malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan supaya kita mengerti tipu muslihat iblis dan kita dapat menghindari ataupun kita dapat mensiasatinya. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Ibrani 12 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Demikian firman Tuhan pada petang malam hari ini, saudara. Saya tadi sebutkan bahwa tema atau pokok firman Tuhan malam hari ini adalah menyiasati atau menganulir, ya, menganulir atau menggulingkan tipu muslihat iblis. Mengapa, saudara?
Karena dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 11 sampai 14 itu disebutkan bahwa kita ini, peperangan kita ini bukan peperangan melawan darah daging atau manusia, tetapi melawan iblis. Tetapi di dalam Efesus 6 itu disebutkan supaya kita itu memakai selengkap senjata Allah untuk melawan tipu muslihat iblis. Jadi sebetulnya pergumulan kita, peperangan kita itu bukan secara frontal dengan iblis itu sendiri, tetapi kita menghadapi tipu muslihatnya. Nah, malam hari ini saudara-saudara, kita akan coba untuk menggumuli itu atau men-sharingkan itu. Karena apa? Kita ini seperti dalam Ibrani 12 ayat 1 tadi, kita itu diwajibkan dalam perlombaan, atau kita itu masuk dalam satu gelanggang perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, kata diwajibkan itu berarti bagi seluruh anak Tuhan, orang percaya. Tidak terbatas hanya kepada aktivis, kepada hamba Tuhan, pendeta, majelis gereja, tetapi semua kita. Nah, kalau kita merasa sebagai anak Tuhan, kita jangan menjadi penonton, tetapi kita menjadi peserta di dalam perlombaan itu. Nah, dalam perlombaan ini dinyatakan supaya kita waspada, ya, kita berlari dengan tekun. Dalam perlombaan wajib kembali kita dikatakan supaya kita menanggalkan beban dan dosa yang sangat merintangi kita. Nah, saya mau nyatakan apa yang merintangi kita, itulah beban-beban yang seringkali dipakai iblis untuk memperdayakan kita, untuk yaitu tipu muslihat iblis. Dengan beban-beban itu kita dibuat menjadi lemah, dibuat menjadi panik, bahkan bisa menjadi stres atau putus asa, sehingga kita tidak bisa meneruskan perlombaan kita itu. Dengan kata lain, kita mengalami kegagalan. Nah, dalam situasi saat ini, situasi katakan pandemik corona ini, maka itu juga dimanfaatkan iblis untuk dengan tipu muslihatnya membuat kita menjadi kecewa, putus asa, stres, sehingga kita tidak meneruskan perlombaan kita. Kita menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, memperhatikan situasi dan sebagainya. Saudara ingat firman Tuhan yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, perjalanan kita itu dengan iman, bukan dengan penglihatan. Dan oleh karena itu kita jangan memperhatikan yang kelihatan, tetapi mari kita memperhatikan yang tidak kelihatan. Nah, yang lalu saya sampaikan bahwa yang kelihatan itulah yang diketengahkan atau disodorkan kepada kita sebagai keadaan yang real, fakta-fakta yang nyata, sehingga secara logika, secara rasio kita hampir tidak bisa mengatasi. Tetapi yang lalu kalau saudara ada yang ingat, firman Tuhan katakan, Yesus katakan jangan menghiraukan suara manusia atau suara dunia ini. Percaya saja kepada firman. Artinya kita hanya mendengar atau memperhatikan firman Tuhan. Dan itulah iman. Nah, perjalanan kita memang dengan iman. Dan iman itu seringkali memang tidak cocok dengan fakta. Tetapi firman Allah tidak selalu firman Allah selalu benar dan tidak pernah keliru.
Sebab itu iman adalah dasar yang kuat untuk apa yang kita harapkan dan bukti untuk yang tidak kita lihat. Nah, saudara, malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, mari kita menanggalkan beban-beban, saudara. Nah, kata beban itu, saudara, sebetulnya bukan dosa. Beban itu bukan dosa. Ya, tetapi kalau kita terpengaruh atau kita hanyut di dalam beban-beban itu, nah, kita bisa jatuh di dalam dosa. Sebab itu beban-beban yang terjadi, nah apa itu beban-beban? Beban-beban itu adalah yang dipakai iblis, kesukaran, kesusahan, pencobaan, kemiskinan, sakit penyakit. Kesempatan iblis menggunakan untuk kita fokus kepada hal itu, sehingga kita tidak lagi memandang kepada Tuhan. Kita memperhatikan itu, sehingga kita tidak lagi fokus kepada firman Tuhan, janji Tuhan, sehingga iman kita lemah. Nah, waktu iman kita lemah, iblis menyerang kita. Ya, itulah makanya dalam Efesus dikatakan kita itu melawan iblis dengan tipu muslihatnya. Iblis berperang tidak frontal langsung, tapi dengan tipu muslihat, yaitu membuat kita renggang dengan Allah, kita meragukan firman Allah. Kemudian waktu kita meragukan firman, kesempatan dia untuk menyerang kita atau menjatuhkan kita. Nah, untuk itu saudara-saudara, kita akan melihat apa itu beban-beban, ya. Tanggalkanlah beban-beban itu. Maka saya ingin mengajak saudara untuk melihat beban itu seperti yang pernah dialami oleh umat Israel di Mesir. Kita akan membaca, nanti saya minta bantuan Mas Philip untuk membacakan dalam kitab Keluaran pasal 5 ayat 1 sampai 9. Kita akan memperhatikan ayat demi ayat ya, nanti pembacaannya pelan-pelan. Silakan. Keluaran pasal 5 ayat 1 sampai 4. Sampai 9. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Saudara, ini adalah prinsip Allah, yaitu supaya umat Israel keluar dari Mesir untuk mengadakan perayaan. Dalam terjemahan itu berbuat ibadah, mempersembahkan korban. Ini prinsip Allah. Jadi umat Israel supaya mengadakan ibadah, mengadakan perayaan korban bagi Tuhan. Dan ini dikemukakan kepada Fir'aun karena Fir'aun waktu itu yang menjajah Israel. Nah, Fir'aun itu sendiri merupakan bayangan atau gambaran daripada si iblis itu, sehingga Fir'aun selalu mengulur-ngulur waktu ataupun dengan begitu, ya katakan tipu muslihat tadi. Nah, apa yang digunakan? Teruskan kita membaca. Tetapi Fir'aun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengar firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Nah, kalau prinsip Tuhan supaya umat Allah itu berbuat bakti, ya, mempersembahkan korban bagi Allah dengan perayaan bagi Tuhan, ternyata prinsip Fir'aun tidak akan mengizinkan orang Israel sebagai tenaga kerja murah, kerja paksa untuk membangun Mesir, tidak akan dilepaskan. Dengan alasan aku tidak mengenal Tuhan itu, ya. Ini suatu kalimat yang sinis dan menghina. Teruskan. Lalu kata mereka,
Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Saudara, ini hal yang harus kita perjuangkan, pergumulkan. Ini seperti orang dalam perlombaan itu. Goalnya adalah supaya kita bisa pergi berbuat bakti kepada Tuhan. Oh, tetapi ternyata tidak semulus yang dibayangkan. Fir'aun berusaha untuk mencegah atau menghambat. Nah, mari kita lihat teruskan, saudara ya. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Melalaikan pekerjaan. Mengapa Musa membuat bangsa ini melalaikan pekerjaan? Dengan alasan ibadah. Jadi dunia ini, saudaraku, sangat tidak senang umat Tuhan itu berbuat ibadah karena dianggap melalaikan pekerjaan. Ya, teruskan. Pergilah melakukan pekerjaan. Nah, ini pergi melakukan pekerjaan saja. Jangan mendengar suara yang dikatakan dusta tadi, katakan. Teruskan. Lagi kata Fir'aun, lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Pada hari itu juga Fir'aun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri, tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata, tetapi seperti sampai sekarang, biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat. Nah, pekerjaan ini harus diperberat, saudara ya. Jadi begitu Fir'aun mendengar atau mendengar permintaan Musa dan Harun atas nama Allah supaya mengizinkan umat Allah beribadah, tidak diizinkannya, tetapi justru dikatakan diikat dengan pekerjaan yang berat, supaya mereka terikat dengan pekerjaan. Tolong diulangi ayat 9. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat. Harus diperberat, teruskan. Sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya. Terikat kepada pekerjaan, teruskan. Dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Jangan mempedulikan perkataan dusta. Ini penghinaan, saudara. Jadi firman Allah yang disampaikan oleh Musa dan Harun dianggap perkataan dusta. Wah, ini perlawanan atau penentangan yang sangat berani. Nah, namanya Lucifer, saudara. Iblis itu memang begitu. Nah, saudara-saudara, perhatikan dikatakan bahwa untuk menghalangi orang Israel supaya tidak berbuat ibadah, maka mereka diikat dengan pekerjaan, dan pekerjaan diperberat dan dengan sistem target. Semula mereka diberikan jerami, diberikan bahan bakar untuk membakar batu bata, tetapi sekarang setelah mereka mendengar minta diizinkan ibadah, malah jeraminya, bahan bakarnya tidak diberi, tetapi harus cari sendiri, tetapi jumlahnya harus mencapai targetnya. Nah, saudara, kalau memperhatikan dewasa ini, pekerjaan-pekerjaan juga ada target, ya. Terutama misalnya saudara yang bekerja di promosi, di sales dan sebagainya, ada target, ya. Sampai sekian persen, sampai sekian dan sebagainya. Nah, saudara, ini merupakan salah satu trik atau muslihat iblis untuk mengikat kita dalam pekerjaan. Saudara, pada Rebu yang lalu saya sempat menyampaikan 2 Tesalonika pasal 3 yang akhir yang berbicara tentang bekerja. Kita patut bekerja.
Orang yang tidak bekerja jangan makan, begitu kemarin firman Tuhan itu yang minggu lalu. Tetapi maksudnya firman Allah bekerja yang bagaimana? Ya, bekerja yang bagaimana? Karena sejak semula manusia itu sudah bekerja. Sejak di Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa sudah bekerja, yaitu melakukan tugas-tugas di Taman Eden untuk mengusahakan dan untuk memelihara taman itu, ini bekerja. Tetapi masalahnya manusia waktu itu bekerja untuk melakukan kehendak Allah. Tidak ada target untuk mendapatkan hasil sekian, untuk dapat makan, karena Allah sudah menyediakan. Nah, kalau kita lewat di situ, maka kita harus mengerti bahwa yang namanya pekerjaan itu adalah tugas yang Tuhan ingin kita lakukan. Tetapi masalahnya setelah manusia jatuh dalam dosa, pekerjaan itu menjadi suatu target. Harus ada sampai sekian dan sebagainya. Dan itu dalam Matius pasal 6 dikatakan, itulah yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi dalam Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan, carilah dulu kerajaan Allah dengan kebenarannya, yang lain itu semuanya akan ditambahkan. Dan apa itu, saudara, yang lain ditambahkan? Yaitu yang dicari oleh bangsa-bangsa. Saudara membaca ayat sebelumnya, itu tentu soal pangan, papan, minum, ya, dan sebagainya. Dan itu semua akan ditambahkan Tuhan. Saya ingin mengoneksikan atau menyambung dalam Kejadian 2 ayat 15-16 itu, Tuhan memberi tugas manusia mengusahakan dan memelihara Taman Eden, makanan disediakan Allah. Dengan bebas kau makan. Artinya apa, saudara? Manusia tidak harus ada target waktu itu. Tetapi dewasa ini, saudara, manusia bekerja untuk mencari makan, dan itu mengikat. Dan itulah sistem yang digunakan oleh Fir'aun atau iblis kepada kita. Bab itu, saudara, saya mengingatkan kepada jemaat, mari di dalam masa-masa yang sukar ini kita waspada. Jangan sampai kita hanyut di dalam tipu muslihat iblis. Dikatakan kalau kamu tidak bekerja bagaimana dan sebagainya. Tidak salah bekerja, tetapi jangan sampai itu menghalangi membuat satu perayaan ibadah mempersembahkan korban bagi Tuhan. Karena ini adalah prinsip dari Tuhan. Tetapi Fir'aun berusaha untuk menghalangi dengan cara apa? Mengikat mereka dengan pekerjaan. Oh puji Tuhan, tidak ada pertentangan, saudaraku, bahwa Tuhan mau firman Tuhan pada hari Rebu yang lalu, kita patut bekerja. Bahkan orang yang malas tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi kita bekerja untuk Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 3, apapun yang kamu lakukan, kerjakan, perbuat seperti untuk Tuhan. Saya katakan Rebu yang lalu, apa saja, di mana saja, di sektor apa saja kita bekerja. Anggap itu kita mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Tuhan bagi kita. Kita di kantor kah, di bengkel kah, di pabrik kah, di lapangan apapun, apa yang kita kerjakan itu kita terima sebagai tugas atau kepercayaan yang Tuhan berikan. Kita kerjakan dengan jujur, dengan tulus, tidak manipulasi. Dan Kolose 3 dikatakan, dari Tuhan kamu akan menerima upahmu. Oh puji Tuhan. Ini tipu muslihat. Kemudian saudaraku, kita lihat tipu muslihat yang kedua, Fir'aun ya mengulur-ngulur waktunya. Kita membaca Keluaran pasal yang kelima, ya, Keluaran pasal 5 ayat yang ke-21. Keluaran pasal 5 ayat yang ke-21. Lalu mereka berkata kepada keduanya,
Kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Fir'aun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Nah, saudara, ini adalah respon atau reaksi dari umat Israel yang waktu itu mulai merasa berat, pekerjaan diperberat, dipersulit, tidak diberikan jerami atau bahan bakar, tetapi harus setor batu bata itu sesuai dengan target. Kemudian setelah diselidiki, kenapa begini, kenapa kami tidak diberi? Oh, ternyata mereka tahu, gara-gara Musa dan Harun mengusulkan kepada Fir'aun supaya orang Israel diberikan waktu untuk ibadah, diberikan kesempatan untuk ibadah, dan Fir'aun tidak mau, malah memperberat. Sehingga reaksi, bukan respon ya, reaksi dari orang Israel itu marah kepada Harun dan Musa. Nah, saudara-saudara, ini adalah sifat manusia yang tidak mengenal Allah atau tidak percaya kepada Tuhan. Nah, hari Minggu yang lalu saya sempat menyampaikan firman Tuhan, bagaimana Daud dan 600 orang pengikutnya juga mengalami masa kepicikan, mengalami masa kesesakan itu. Dan 600 orang ini reaksinya apa? Mau melempar Daud dengan batu. Mereka tidak ingat bahwa Daud selama ini yang membimbing mereka, menuntun mereka, tetapi karena ada kepahitan hati, istri ditawan, anak-anak ditawan, marah mereka kepada Daud, kepada pemimpin. Nah, saudara, bandingkan dengan ini. Orang Israel waktu mendengar ini, wah, saudara, mereka marah, seolah-olah kamu memberi pisau kepada Fir'aun supaya kita dibunuh, maksudnya disiksa dengan pekerjaan ini. Nah, saudara, ini reaksi. Nah, tadi di dalam Ibrani dikatakan beban-beban itu bukan dosa. Beban itulah kesukaran, kesulitan, masalah. Tapi kalau reaksi kita mulai kita melawan Tuhan atau kita menyalahkan Tuhan, nah di situ yang tadinya beban menjadi dosa. Dan itu yang membuat kita terhalang, kita tidak bisa melanjutkan perlombaan kita. Oleh sebab itu kita hati-hati, saudara. Di masa-masa yang sukar ini, jangan kita menyalahkan pemimpin, jangan kita menyalahkan pemerintah, jangan kita menyalahkan siapa saja. Tetapi mari kita mau dengar dan mendekat kepada Tuhan, apa yang maunya Tuhan. Nah, saudara, ini yang saya ingin mengingatkan kepada jemaat, kepada saudara. Ini memang masa sukar. Jangan kita terpancing kepada emosi, terpancing kepada nafsu kita. Mari kita belajar mencari kehendak Tuhan. Ya, kita akan melihat bagaimana kelanjutan daripada Fir'aun. Kita akan membaca Keluaran pasal yang ke-8, Keluaran pasal 8 ayat yang ke-25. Ya. Tipu muslihatnya iblis. Lalu Fir'aun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini." Nah, waktu itu, saudara, karena Fir'aun tidak mengizinkan orang Israel beribadah, maka Musa dan Harun dipakai Allah untuk mengadakan berbagai-bagai musibah atau bela atau tulah yang terjadi. Dan kita membaca mulai pasal 5 sampai ayat 8 ini ada kata, ada tumo, ada lalat pikat, ada bala sampar, hujan es, belalang, dan sebagainya. Saudara, waktu Musa mengalami itu, wah, mulai terbuka sedikit. Ya sudah, Nabi Musa, kamu boleh beribadah
tetapi tadi dikatakan di dalam negeri, ya. Coba baca ulang pasal 8 ayat 25 ya. Lalu Fir'aun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini." Ya, maksudnya dalam terjemahan lama itu ditulis semacam ini. Lalu dipanggil Fir'aun akan Musa dan Harun, titahnya, "Pergilah kamu, bawalah korban kepada Allahmu dalam negeri ini." Saudara, ini tipu muslihat Fir'aun. Artinya kamu boleh beribadah tetapi di dalam Mesir. Nah, Musa berkata, kalau kami mempersembahkan di Mesir, pasti kami diganggu oleh orang Mesir, karena ini suatu kebencian bagi orang Mesir. Kami dilempar batu dan sebagainya. Tetapi maksudnya Fir'aun kalau di dalam negeri kan dalam pengawasan Fir'aun, diatur oleh Fir'aun, ibadahnya harus begini, harus begitu dan sebagainya. Ya, saudara, kita ngalami juga sekarang, ibadah kita mesti di rumah, waktu kita tidak boleh terlalu panjang, harus dipersingkat, tidak boleh kumpul-kumpul dan sebagainya. Saudara, ini sesungguhnya saudara harus mengerti, di balik semuanya ini ada tipu musliknya iblis. Saudara, boleh kamu ibadah tapi dalam negeri, artinya apa? Masih di dalam kawasan Fir'aun, masih di dalam pengawasannya, dan kita diawasi, diatur, ibadahnya tidak boleh begini, tidak boleh terlalu panjang dan sebagainya, dan harus begini, harus begitu, secara agamawi saja, secara ritual saja, secara formalitas, tidak usah ada kebebasan dan sebagainya. Tapi Musa tidak mau. Musa berkata, oh tidak, kami harus pergi 3 hari perjalanan di padang gurun supaya kami bisa lebih leluasa memuji Tuhan. Saudara, di dalam negeri artinya apa? Kita ibadahnya masih di dalam pengawasan atau di dalam koridor daripada Mesir. Tetapi Nabi Musa tidak mau. Kalau kami ibadah begitu, kami tidak mau. Kami maunya di padang gurun 3 hari perjalanan. Wah, Fir'aun keras, kemudian mengadakan tanda heran lagi, mujizat lagi. Coba kita baca terus pasal 10, Keluaran pasal 10 ayat 11 dan 10 dan 11. Keluaran 10 ayat 10 dan 11. Tetapi Fir'aun berkata kepada mereka, "Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki." Lalu mereka diusir dari depan Fir'aun. Oh saudara, jadi tipu muslihat iblis atau Fir'aun itu makin lama makin meningkat. Sebetulnya siapa sih yang akan pergi berangkat? Musa berkata, ya semua kita, istri, anak-anak laki-laki, anak perempuan semua ikut. Wah, Fir'aun, nah itulah kamu jahat. Ya. Loh, orang beribadah dikatakan jahat, sudah. Ya. Tidak boleh begitu. Yang boleh pergi hanya laki-laki saja. Artinya perempuan, anak-anak tinggal di rumah. Saudara, ini termasuk bagaimana iblis menghalang-halangi anak-anak Tuhan beribadah, supaya hanya laki-laki saja, istri dan anak-anak tinggal di rumah, saudaraku. Dan ini biasanya juga bisa terjadi. Atau sebaliknya, istri saja yang suami cari duit, cari makan, ya, supaya istri mewakili suaminya berdoa di gereja dan sebagainya. Anak-anak tidak usah ikut, bisa keliaran kemana-mana. Dan ini tipu muslihat iblis
untuk membuat keluarga tidak takut akan Tuhan. Saudara, jadi mari kita akan perhatikan jemaat Tuhan, di mana istri, di mana anak-anak, atau ibu-ibu, istri, di mana suamimu, kepala rumah tangga, di mana anak-anakmu pada jam ibadah, apakah ikut apa tidak? Kalau tidak, perhatikan, inilah intrik daripada iblis. Ya, tipu muslihatnya supaya generasi penerus tidak usah takut akan Tuhan. Oh, hanya suami saja, istri tidak perlu dengar firman Tuhan dan sebagainya. Oh saudara, tetapi bukan demikian. Mari kita akan membaca kitab Yosua atau Yusak pasal 24 ayat 15. Yosua pasal 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya saudara, ini suatu ultimatum atau juga tantangan Yosua setelah dia tua tidak lama akan meninggalkan atau mati. Selama ini dia memimpin umat Israel supaya beribadah kepada Tuhan. Tetapi rupanya Yosua melihat ada gejala-gejala main-main daripada umat Allah. Sebab itu diingatkan, ingat kita dipanggil Tuhan mulai zaman Abraham untuk percaya kepada Allah, supaya kita tidak percaya kepada dewa. Sehingga Yosua berkata, pilih Allah mana yang akan kamu sembah. Kalau Allah yang memanggil Abraham itu Allah kita, berdoa kepadanya. Tetapi kalau kamu anggap berhala-berhala itu patut kamu, ya sudah beribadah kepada dia. Tetapi Yosua berkata, aku dan seisi rumahku beribadah hanya kepada Tuhan. Nah, ini prinsip seorang kepala keluarga, seorang Yosua yang patut kita teladani. Aku dan seisi rumah, istri dan anak-anak. Karena seperti Firaun berkata, tidak usah pergi semua, ya, laki-laki saja. Oh saudara, ini salah satu trik daripada iblis untuk membuat keluarga itu tidak harmonis, tidak bersekutu dan sebagainya. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 30 dan 31, waktu Paulus menginjil dan di penjara, maka terjadi gempa bumi, pintu penjara terbuka, maka kepala penjara itu merasa putus asa. Dia akan bunuh diri karena menganggap orang-orang penjara sudah berlari. Tetapi kemudian Paulus berkata, jangan bunuh diri, kami masih ada. Kemudian dia berkata, apa yang harus kami perbuat supaya kami selamat? Maka Paulus berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Jadi kita mengerti, saudaraku, bahwa Tuhan mau keluarga itu diselamatkan. Tidak hanya suami, tidak hanya istri. Sebab itu, saudara-saudara, waktu masa pandemik ini, pemerintah menganjurkan kita ibadah di rumah saja. Ini bukan suatu kelonggaran atau kesempatan kita mengabaikan ibadah atau kita bisa sak mau-maunya. Tetapi mari kita mulai menggunakan kesempatan ini untuk kita mengadakan satu konsolidasi. Keluarga, rumah tangga yang selama ini tercerai-berai. Waktu ibadah kita tidak tahu, asal saya ibadah, tidak. Mari kita akan kumpulkan istri, anak-anak satu waktu, tiap hari. Yang paling bagus waktu sebelum kita tidur, sebelum kita
ngasuh, mari kita bersekutu bersama-sama. Engkau dan seisi rumahmu. Karena apa? Iblis mau hanya salah satu keluarga, mewakili, saudara. Ya. Tetapi puji Tuhan, firman Tuhan malam ini dalam 2 Korintus 2 ayat 11, jangan kita dikalahkan iblis. Kita tahu muslihatnya, kita tahu maksudnya dia. Yang kemudian saudara, yang terakhir, ya, yang terakhir dari beban-beban hidup itu, yaitu kita akan membaca di dalam Keluaran 10 ayat 24. Keluaran 10 ayat 24. Lalu Fir'aun memanggil Musa serta berkata, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan, juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu." Ya, sekarang sudah mulai longgar, ya udah anak-anak boleh ikut. Tetapi kambing, domba, lembu, sapi tinggal di rumah. Saudara renungkan sebentar. Apa maksudnya Fir'aun ini? Kamu boleh pergi bapak, anak-anak, bahkan mungkin istri, tetapi kambing, domba, lembu, sapi tidak usah dibawa. Ya, yang kamu ibadah saja dengan tangan hampa kosong. Nah, mari kita baca ayat berikutnya bagaimana reaksi daripada Musa. Tetapi Musa berkata, "Bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakan untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal, sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan." Nah, ini prinsip, saudara. Musa tidak mau kompromi dengan iblis. Artinya apa, saudara? Kalau kamu boleh pergi kebaktian, ya kamu laki-laki, perempuan, anak-anak ya pergi, tetapi kambing domba jangan dibawa, lembu sapi jangan dibawa. Apa saudara mengerti maksudnya? Saudara. Nah, Musa berkata, loh, kami berbakti itu isinya korban. Lah yang kami korbankan apa? Kalau kambing domba tidak ikut, lembu sapi tidak ikut, kami tidak mungkin tangan hampa. Bahkan kamu harus bisa memberikan kita, melengkapi kita. Kita sudah bekerja berapa puluh tahun, ratusan tahun, kamu tidak memberi upah sama kita. Harusnya engkau memberikan, supaya kami bisa mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, saudara, ini suatu prinsip yang benar. Nah, maafkan saya menyampaikan ini tidak ada motivasi yang lain, tapi saya sebagai hamba Tuhan harus mengajarkan bagaimana seharusnya beribadah. Ada tersurat di dalam kitab Taurat bahwa jangan kau menghadap Tuhan dengan tangan hampa, tanpa persembahan. Artinya apa, saudaraku? Ibadah umat itu intinya itu korban. Mereka tidak hanya menyanyi, bermaksur, bermasmur, tidak ada korban. Mereka harus mempersembahkan korban, dan korban itu berwujud kambing domba, lembu sapi, korban saja. Artinya tanpa itu ibadah mereka ya hanya kosong. Nah, Fir'aun mengerti ini. Sebab itu sudah kamu boleh pergi, tapi ibadah yang hampa, ibadah yang tanpa korban. Tapi Musa tidak mau kompromi. Musa sebagai hamba Tuhan dikatakan, tidak, kami harus membawa satu kaki pun tidak boleh tinggal, harus kita bawa. Dan inilah prinsip seorang pemimpin, seorang hamba Tuhan yang cinta kebenaran. Saudaraku, saudara, puji Tuhan. Nah, malam ini saya mungkin mau menyampaikan ini kepada saudara. Maafkan, saya maafkan. Situasi keadaan ini mungkin kurang tepat kalau saya berkata atau menyampaikan firman tentang persembahan.
karena masa yang sukar, masa yang sulit dan sebagainya. Ya, saya mendengar banyak hamba-hamba Tuhan di pedesaan, mereka juga mengeluh, tidak ada kebaktian, tidak ada kolekte, mereka mengalami kesukaran. Mengapa begitu, saudara? Ini trik daripada iblis, supaya umat-umat Tuhan dalam masa sukar ini merasa miskin, merasa tidak mampu, merasa tidak bisa berkorban. Iblis bilang, sudah kamu kebaktian saja, memuji Tuhan, menyanyi saja, tetapi kambing domba jangan. Padahal itu isi ibadah, saudaraku. Persembahan mereka itu, saudara. Sebab itu malam ini saya ingin mengingatkan saudara, saudara, Tuhan berkuasa. Coba kita akan membaca di dalam 2 Korintus pasal 9, 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 10. Ini sekali lagi saya tidak ada motif apa-apa, saudara. Tidak ada ambisi apa-apa. Semata-mata saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan untuk menolong saudara-saudara. Justru pada masa kesulitan, kesukaran ini, mari kita berbuat sesuatu untuk mengatasinya. Jangan kita hanyut atau kesilap dengan tipu muslihatnya iblis. Iblis bilang, kamu kebaktian boleh, tidak usah bawa kambing domba. Artinya tidak usah bawa korban. Supaya apa? Kamu tambah miskin, tambah melarat, nanti tambah berat beban. Itu iblis punya mau. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita. Mari kita coba baca di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 10. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini. Nah, judul perikop, memberi dengan sukacita membawa berkat. Coba garis bawah itu. Kalau kita memberi dengan sukacita membawa berkat. Mari kita baca berikutnya. Camkanlah ini. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini kalimat to the point, Ustaz. Memberi itu menabur, tidak hilang. Orang menabur sedikit ya nanti menuai sedikit, yang menabur banyak menuai banyak. Ini semacam hukum alam atau yang dikatakan Tuhan, siapa menabur dia akan menuai. Teruskan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara perhatikan, biarlah orang memberi dengan kerelaan hati, dengan sukacita, bukan karena terpaksa, bukan karena sudah dibujuk-bujuk, bukan karena saudara diberi janji, kalau kau memberi 10.000 dapat 100.000. Itu menyesatkan, saudara. Walaupun memang ada beberapa hamba Tuhan yang berkata, oh memberi nanti kamu dapat 100 kali lipat. Ya, akhirnya ada yang memberi tetapi motivasinya ingin mendapat seperti orang mancing. Dia hanya 1 ekor cacing atau udang ingin mendapat ikan kakap. Itu motivasi yang tidak benar. Kalau kita berkorban memberi dengan motivasi supaya diberkati, maka itu perlu diluruskan, dibetulkan. Kita memberi dengan sukacita, sukarela, dengan senang, tidak terpaksa. Coba tolong diulang baca. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Masing-masing memberi menurut kerelaan hati, terus jangan dengan sedih hati. Jangan sedih. Waduh, saya doa gini tuasa, tapi dengan sedih hati, tidak diberkati. Tapi dengan kerelaan. Teruskan. Atau karena paksaan. Ya. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dengan rela. Allah mengasihi. Dan kita baca berikutnya ayat janji Allah gimana. Teruskan.
Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saudara dengar ini, Allah sanggup. Allah bukan membutuhkan persembahan saudara. Allah bukan membutuhkan korban saudara. Dalam Mazmur 50, loh itu kambing hutan, keledai hutan, sapi hutan, wah itu berapa banyak. Kalau saya perlu makan daging, enggak usah ngomong sama kamu. Firman Tuhan bilang begitu. Apa menunggu korbanmu baru aku saya makan? Oh tidak, saudaraku. Nah, untuk apa Tuhan? Tuhan ingin kita itu mempunyai hidup berkecukupan dan Allah sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup, ya Tuhan sanggup memberikan. Sanggup apa? Membuat saudara berkecukupan, bahkan berkelebihan. Saudara-saudara yang merasa kekurangan saat ini, saudara-saudara yang jatuh miskin saat ini, dengarkan ini firman Tuhan. Allah sanggup membuat engkau berkecukupan. Tetapi Tuhan mau saudara bisa memberi dengan sukacita, dengan rela, tidak dengan berat hati, tidak dengan awel. Ya. Di dalam Lukas pasal 12 atau Markus 12 itu Tuhan melihat ada seorang perempuan janda memberi sepeser, 2 duit. Tetapi sementara orang Farisi sama lain memberikan dengan uang dinar dan sebagainya, atau kalau sekarang ratusan ribu, 50 ribu, ini anak memberi 5 rupiah. Ini perempuan janda ini, tetapi ini memberi lebih banyak dari mereka. Ini penilaian Tuhan. Tuhan menilai, saudaraku, pemberiannya itu berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Dia memberi dari kekurangannya, dari kemiskinannya dia bisa memberi. Sementara kelebihan kaya raya. Saudara, jadi saudara-saudara jangan menunggu saudara kaya baru bisa memberi. Pada waktu miskin, minggu yang lalu saya sempat sampaikan, sak miskin-miskinnya kita, sak sengsara, masih ada yang lebih sengsara dari kita. Belajar untuk dapat terbuka. Jangan hanya memikirkan diri sendiri. Oh saudara-saudara, justru di masa-masa pandemik ini, anak-anak Tuhan diajar atau diberi kesempatan untuk berbuat kasih, rela memberi. Saya ulangi, Pengkhotbah 11 ayat 1, lemparkan rotimu di tempat air, bagi 7, bagi 8, nanti kamu akan mendapatkan kembali. Kamu tidak tahu malapetaka apa akan terjadi. Saudara-saudara, justru di masa-masa sukar ini, coba saudara berani menabur, berani melemparkan roti di air. Saudara akan mendapatkan kelimpahan. Diteruskan 2 Korintus 9 ini. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Saudara perhatikan dalam Alkitab, ia itu i-nya huruf kecil apa besar? Huruf besar, ya, huruf besar. Ia sanggup, ya, membuat kamu berkecukupan, dan ia memberikan kepada orang miskin. Loh, orang miskin diberi untuk dapat membagi. Saudara ingatlah cerita Nabi Elia. Pertama burung gagak mengirim roti dan dendeng tiap pagi, tidak datang. Kemudian Tuhan bilang apa? Pergi ke desa Sarfat. Aku sudah memerintahkan seorang perempuan sana untuk memelihara kamu. Saudara, ternyata ini janda kaya apa janda miskin? Miskin. Bahkan dalam krisis, tepungnya tinggal segenggam yang terakhir. Nah, waktu Elia datang minta makan, bagaimana perasaan saudara? Wah, nah bagaimana ya Pak ya? Saya aja hampir tunggu mati baru, tetapi puji Tuhan. Waktu itu Elia berkata, jangan takut Bu,
Tuhan berjanji minyak tidak kurang, tepung tidak habis, tapi buat untuk saya dulu. Loh saudara-saudara, ini kalau secara rasional logika ini tidak bisa dimengerti. Tetapi sekali lagi, perjalanan kita dengan iman bukan dengan penglihatan. Tetapi anehnya saudaraku, perempuan janda Sarfat ini kan bukan orang Yahudi, tidak punya hukum Taurat, tidak punya hukum agama, tidak punya tata ibadah. Tapi waktu mendengar firman Tuhan atau perkataan Elia mengatakan, dia kok percaya, saudaraku. Percaya dan menurut, melakukan apa yang Elia katakan. Dan betul, saudaraku. Tepung yang gembim itu dirames, dibuat apem, dibuat serabi untuk Nabi Elia, sisanya dia makan. Besok bikin lagi. Alkitab menyaksikan bahwa tepung tidak habis, minyak tidak kurang, sampai turun berkat. Loh saudara-saudara, tadi coba baca lagi ayat itu. Allah, ia akan memberi. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan. Ia itu Tuhan membagi-bagikan, terus kan? Ia memberikan kepada orang miskin. Kepada orang miskin. Jadi kalau saudara merasa miskin, ini Tuhan berjanji akan memberi. Supaya apa? Saudara bisa membagi kepada yang lain. Terus kan? Kebenarannya tetap untuk selamanya. Ya, kebenaran firman itu untuk selamat. Kebenaran firman tidak pernah keliru, saudara. Tidak pernah Tuhan mengecewakan orang yang taat firman Tuhan. Terus kan? Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Nah, ia menyediakan benih untuk ditabur, juga roti untuk dimakan. Saudara harus mengerti ini. Ya, hal ini tidak diberikan roti dimakannya, tapi diberikan benih untuk ditabur. Benih itu untuk ditabur, bukan untuk dimakan. Nah, kalau benihnya saudara makan, habis, saudara. Tapi kalau benihnya sudah tabur, beberapa waktu kemudian akan tumbuh, berbuah, dan sudah menuai. Itu cara memelihara. Caranya Tuhan memelihara manusia sejak awal begitu. Dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa manusia itu makanannya ada tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Apa maksudnya? Bijinya itu tidak dimakan tetapi ditabur. Saya pernah menyampaikan ini. Coba saudara makan mangga. Yang saudara makan mangganya apa? Dagingnya. Peloknya, bijinya saudara lempar tumbuh. Ya, tumbuh nanti beberapa tahun kemudian bisa berbuah. Nah, ini cara Tuhan memelihara kita. Oh saudara, semoga mudah-mudahan firman Tuhan malam ini membuka saudara. Tipu musliknya iblis adalah membuat kita itu memikirkan diri sendiri, kasihan pada diri sendiri, tidak berani memberi, tidak berani membagi karena kita takut miskin. Tetapi firman Tuhan mengatakan orang yang memberi diberkati dengan sukacita. Coba teruskan baca. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Oh, ia juga yang akan melipat gandakan. Ini kan janji Tuhan. Ya, berbahagia saudara yang percaya firman Tuhan dan berani mempraktekkan. Saudara, jangan kita terbius oleh tipu muslihat iblis. Firaun berkata, udah kamu beri kebaktian, tapi kambing domba yang ada dikorbankan tinggal. Ini tipu muslihatnya iblis. Kamu, ya zaman ini mungkin bisa berkata gitu. Tadi di depan saya sudah katakan, saya mengatakan ini memang tidak tepat waktu. Artinya apa? Saudara-saudara mengalami banyak kesulitan. Kok ini gembala sidang, pendeta kok ngomong soal berkorban. Tapi saya bukan bermaksud untuk membuat saudara ini, tetapi ini kebenaran firman. Cara Tuhan untuk membuat saudara diberkati, orang-orang miskin bisa itu dengan cara berani. Coba kita baca Amsal Soleman 3. Amsal Soleman 3 ayat
9 ayat 9. Amsal Sulaiman 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Hartamu apa? Ya, miskin-miskinnya saudara pasti ada sesuatu. Kalau saudara mengatakan sama sekali tidak, buktinya saudara masih bisa ada. Ya, sudah, puji Tuhan. Teruskan. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Muliakan Tuhan dengan hartamu, hasil pertama dari penghasilanmu. Terus, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. tolong ulangi. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Lumbung itu apa? Lumbung itu tempat penyimpanan bahan pangan. Atau kalau skop kecil, daringan. Ibu-ibu punya daringan enggak? Kuali atau ember untuk menyimpan beras dan sebagainya. Nah, ini lumbung. Lumbung itu gudang pangan, tempat penyimpanan makan. Coba baca ulang. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ya, saudara, ini janji Tuhan. Sekali lagi, saudara, saya minta maaf kalau mungkin saudara pikir, wah ini kok dalam situasi seperti ini kok kita diingatkan untuk korban, untuk memberi. Bagaimana kita dalam keadaan kering? Justru itu, saudara, firman Tuhan mengingatkan, tadi dalam 2 Korintus 9 dikatakan, Tuhan akan memberi kepada orang miskin benih untuk ditabur dan juga roti untuk dimakan. Oh, puji Tuhan. Percayalah kepada firman Tuhan ini, saudaraku. Dan ini Amsal mengatakan, coba dibaca dari ayat yang ke-9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Muliakan, persembahkan kepada Tuhan, saudara-saudara. Teruskan. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Terus, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Coba saudara baca ulang dan perkatakan ayat ini. Lumbungmu akan berlimpah. Saudaraku, tidak mungkin orang yang memberi lantas jatuh miskin. Saudara, pernah saya umpamakan, sumur yang diambil airnya tidak pernah kering karena ada sumbernya. Tapi kalau sumur dibiarkan tidak diambil, airnya seperti kolam, kotor, bau dan sebagainya. Saudara, puji Tuhan. Ini untuk kita menganulir tipu muslihat iblis, terutama dalam soal ibadah. Saudaraku, iblis mau pada masa kesukaran ini saudara terbius supaya saudara tidak lagi beribadah, apalagi yang namanya berkorban, kebetulan tidak ke gereja, saudaraku. Sebab itu dengarkanlah firman Tuhan malam hari ini dan perhatikan, saudaraku. Dan titenono bahasa Jawa. Titenono. Kalau kau menabur mesti menuai. Lumbung-lumbungmu akan dibuat berlimpah kalau engkau bisa memuliakan Tuhan dengan hartamu dengan muliakan. Oh, saudaraku, jadi kita kembali ke Ibrani pasal 12 ayat 1, dibaca. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Mari kita menanggalkan beban dan dosa. Tadi saya katakan, beban itu bukan dosa. Beban itu adalah masa-masa yang berat, mungkin percobaan, mungkin kesulitan, mungkin kekurangan, mungkin kemiskinan. Itu kita buang. Bagaimana cara buang? Matius 6 ayat 33. Cari Tuhan, cari kerajaan Allah, yang lain akan ditambahkan. Oh, puji Tuhan. Ini firman Tuhan. Semuanya akan ditambahkan. Oh, puji Tuhan, ya. Dan kalau kita perhatikan ini, buang. Saudara mungkin merasa payah, mungkin itu.
Sudah, jangan sudah fokus di situ. Saya menyampaikan firman beberapa yang lalu, jangan kita memperhatikan yang kelihatan. Jangan kita mendengar berita-berita fakta yang ada, tetapi dengar firman. Dari firman iman kita akan timbul, dan iman itu akan menguatkan kita. Sebab itu baca firman, saudaraku. Baca firman. Perbandingannya lebih banyak membaca firman daripada membaca berita yang lain. Maka iman sudah akan timbul. Kemudian mari kita katakan ini, buang beban-beban itu supaya tidak menjadi dosa. Tadi di depan saya katakan orang Israel dikasih beban kerja keras, akhirnya marah kepada Musa. Nah itu jadi dosa, saudaraku. Seperti menghujat Allah begitu. Ya, tetapi buang. Dan teruskan Ibrani 12 ayat 1. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Berlari dengan tekun. Berlari. Jadi orang lari, atlet yang ini kebetulan ada olimpiade di Jepang. Kita punya duta juga bersyukur dapat medali emas. Nah, coba perhatikan atlet yang lari itu. Apakah noleh kanan, noleh kiri, apalagi ke belakang? Tidak. Lari ke depan. Nah, ini firman juga mengatakan kita ini dalam perlombaan yang diwajibkan. Mari kita umpamakan seorang atlet yang lari. Jangan noleh ke belakang, jangan noleh ke kanan, ke kiri. Kita arahkan. Ya, tolong dibaca ulang ya ayat 1 ini. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang melilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Berlomba dengan tekun, mari kita tekun. Tekun, tidak usah pandang kanan kiri. Pencobaan boleh jadi orang Arab berkata, anjing menggonggong, kafilah berjalan terus. Saudaraku, kalau kita memperhatikan itu, kita malah jatuh dan sebagainya. Oh puji Tuhan. Mari kita lari. Paulus juga menulis itu. Dikatakan rupanya Paulus ini seorang yang memperhatikan juga olahraga, saudaraku. Terutama atlet dia perhatikan. Mari kita baca 1 Korintus 9 ayat 23 sampai 27. Ini yang harus kita lakukan. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya segala sesuatu kulakukan untuk Injil. Nah inilah yang apa Injil itu? Ya ibadah. Bagi seorang pendeta hamba Tuhan yang memberitakan Injil, tetapi bagi jemaat mendengar Injil, mendengar firman. Ya, puji Tuhan. Segala sesuatu kulakukan untuk Injil, bekerja supaya dapat berkat untuk bisa beribadah. Karena dalam 2 Petrus 1 ayat 3, Allah memberikan segala sesuatu yang berguna untuk hidup dan ibadah. Teruskan. Supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, dan bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Karena itu lari begitu rupa. Begitu rupa itu bagaimana? Jangan noleh ke kanan ke kiri, terus mengarah ke sasaran. Terus kan? Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Menguasai diri, menguasai emosi, menguasai perasaan, menguasai diri. Terus? Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Terus? Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ya, sampai situ Ustaz. Ya. Ayat 27 langsung dibaca. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus berkata melatih tubuh. Kalau dibaca dalam terjemahan yang lama itu menyiksa tubuh, daging.
daging ini maunya dimanja, dienak-enakkan, saudaraku. Tetapi Paul katakan, aku menyiksa tubuhku, aku melatih supaya tubuh ini dapat dengar-dengaran, dapat menurut. Karena roh berkehendak tapi tubuh lemah. Oh puji Tuhan. Kita sambung Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, saudaraku. Jadi bukan hanya tidak menoleh ke belakang. Saudari, ke belakang mungkin pernah gagal atau pernah sukses, tidak pernah kita toleh. Sekarang kita arahkan ke depan kita. Oh puji Tuhan, saudaraku, ya. Sampai di mana kita berada, kita jalan terus sesuai dengan itu. Ini ayat berikutnya dalam Filipi 3 itu. Pengertian yang telah kita capai, kita teruskan sebagaimana adanya. Kita bertekun, saudaraku. Jangan kita terbius oleh tipu muslihat iblis dengan pekerjaan yang berat, dengan penderitaan, membuat kita tidak ada gairah untuk ibadah. Tapi mari kita mau seperti Nabi Musa dan Harun, gigih untuk memperjuangkan, biarkan umatku pergi supaya berbakti kepada Tuhan. Dan tidak mau kompromi, tidak mau di dalam negeri, tidak hanya laki-laki saja, juga tidak tangan kosong, tetapi ingin memuliakan Allah dengan itu. Oh puji Tuhan, saudara-saudaraku, kita akan tutup akhiri dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, saudara, bagaimana kita melakukan tadi? Lari, berlomba, tanggalkan beban dan dosa, berlomba dengan tekun, tetapi dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Oh puji Tuhan. Jadi kita memandang kepada Tuhan Yesus, jangan memandang kepada pencobaan, jangan memandang kepada kesukaran, jangan memandang kepada kemiskinan yang mungkin terjadi, mungkin penderitaan yang kita abaikan semuanya. Mari kita memandang Yesus. Kenapa? Dia mengabaikan. Coba baca lagi ya, ayat 2 ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Teruskan. Yang memimpin kita dalam iman. Yang memimpin iman kita, teruskan. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Teruskan. Yang dengan mengabaikan kehinaan. Nah, dia mengabaikan kehinaan. Kehinaan itu artinya ya sama yang saudara mungkin rasakan. Dulunya kaya menjadi miskin, dulunya banyak uangnya habis, dulunya sehat sekarang sakit. Tapi mengabaikan, artinya tidak dirasakan, saudaraku. Dia tetap memandang kepada Yesus. Teruskan. Yang mengabaikan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita. Tekun memikul salib, menyangkal diri. Memikul salib itu artinya senang dengan penderitaan. Seperti nyanyian mengatakan, ku bermegah dalam salibnya. Teruskan. Yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya. Teruskan ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Supaya kamu tidak lemah dan putus asa. Caranya memandang Yesus, mengingat Yesus selalu, penderitaan yang sudah ditanggung.
Ya, Tuhan waktu pikul salib menuju Golgota, dia tidak memandang ke kiri kanan. Ya, tetapi dia mengarah kepada kehendak Bapa di surga. Oh, puji Tuhan. Dan kalau saudara membaca Filipi pasal 2, bagaimana Allah yang Maha Kuasa itu merupakan diri sebagai manusia, menjadi hamba, taat sampai mati di kayu salib. Tetapi saudara lihat, Allah meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Kalau saudara menderita bersama Kristus, tekun, saudara nanti akan kita dipermuliakan. Puji Tuhan, saudaraku. Inilah firman Tuhan malam hari ini. Kita akan sama-sama menyanyikan pujian Kita Pandang Yesus. Tadi firman Tuhan mengatakan, dengan mata yang tertuju kepada Yesus, artinya kita memandang kepada Yesus. Oh, jangan memandang dunia ini. Dunia mungkin gemerlap kaya, tetapi juga mungkin jangan memandang ada kemiskinan, ada kekurangan dan sebagainya. Mari kita memandang Tuhan Yesus. Haleluya. Pandanglah pada Yesus. Oh, pandang wajah yang mulia, kemuliaan dunia jadi suram oleh sinar kemuliaannya. Pandanglah pada Yesus. Oh, pandang wajah yang mulia, kemuliaan dunia jadi suram oleh sinar kemuliaannya. Saudara, firman Tuhan malam hari ini supaya kita jangan terbius oleh tipu muslihat iblis, dengan cara bagaimana kita menanggalkan segala beban, kelemahan-kelemahan kita, datang kepada Yesus. Pandang, firman Tuhan kata, kita melakukan perlombaan ini dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Pandang Yesus, wajahnya mulia, segala sesuatu akan menjadi suram dan kemuliaan Allah nyata dalam kehidupan kita. Pandanglah wajah Yesus. Oh, pandang wajah yang mulia, kemuliaan dunia jadi suram oleh sinar kemuliaan. Mari saudara kita sehati berdoa. Ya Tuhan, Bapa di dalam surga, Bapa yang mengasihi, Bapa yang mengetahui kondisi dan keadaan kami, Engkaulah Imam Besar Agung yang turut merasakan kelemahan kami. Tuhan Bapa yang di surga, kami percaya bahwa Tuhan melihat apa yang sedang terjadi. Tuhan memperhatikan apa yang sedang kami alami. Tuhan menghargai kondisi dan keadaan kami. Sebab itu Tuhan, kalau firman-Mu malam ini mengingatkan kami, supaya kami jangan tertipu oleh tipu muslihatnya iblis. Iblis mau supaya kami terikat kepada suatu pekerjaan yang berat, sehingga kami
lupa akan ibadah, supaya kami mengabaikan ibadah, supaya kami tidak mampu lagi mendengar suara Tuhan. Tetapi Tuhan, seperti Engkau melawat umat-Mu Israel di Mesir, Engkau pakai hamba-hambamu Musa dan Harun untuk memperjuangkan, untuk mempergumulkan, tidak mau kompromi dengan tipu muslihatnya Fir'aun. Demikian juga malam hari ini Tuhan, firman-Mu yang kami sampaikan kiranya dapat memberikan kekuatan, mendongkrak iman mereka, supaya tidak terpuruk kepada suatu duka cita, terpuruk kepada suatu kesesakan, terpuruk kepada suatu kepicikan. Sebaliknya seperti hamba-Mu Daud yang kami beritakan hari Minggu yang lalu, supaya kami mempertetapkan hati kepada Tuhan. Oh Tuhan, menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Sekalipun kami terjepit Tuhan, kami tidak akan menyalahkan orang, tidak menyalahkan pemimpin, tetapi kami mau berserah kepada Engkau. Tuhan, berikan kami jalan keluar. Terima kasih untuk janji firman Tuhan, bahwa Engkau akan memberikan kepada orang-orang miskin benih untuk ditabur, roti untuk dimakan. Kami berdoa malam ini untuk jemaat-Mu yang juga mengalami masa-masa kepicikan, kesesakan ini. Tuhan, kiranya Engkau menggenapi firman-Mu, berikan kepada mereka benih untuk dapat ditabur, dan berikan roti untuk dimakan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang ya dan amin. Engkau Allah yang sanggup membuat kami hidup berkecukupan, bahkan berkelebihan, supaya kami dapat membagi-bagi kepada orang-orang miskin. Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu ya dan amin. Hamba-Mu hanya sampai di sini berbicara, tetapi kiranya Roh Kudus berbicara lebih jauh. Bahkan hamba-Mu banyak kelemahan, kekurangan, tetapi biar Roh-Mu yang kudus Tuhan, yang akan menerjemahkan, membuat jemaat-Mu mengerti, memahami. Nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Bapa, terima kasih banyak, segala puji, hormat, syukur bagi nama Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau menyatakan firman-Mu malam ini, seperti yang tersurat dalam 2 Korintus 2 ayat 11, supaya kami tidak dikalahkan oleh iblis, karena kami mengerti, kami mengetahui tipu muslihatnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, di tiap-tiap keluarga rumah tangga. Nama Tuhan dipermuliakan. Segala puji syukur bagi Tuhan. Dan sekarang kami menyerahkan jemaat-Mu di rumah masing-masing di mana mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan berkat anugerah, kasih sayang, damai sejahtera, persekutuan yang indah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam saudara, Tuhan memberkati semua.